Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas itu apa definisi dari turunan, ya. Definisi turunan atau diferensial, ya. Diferensial atau turunan. Kita akan melihat secara geometris, ya. Seperti apa? Kita buat terlebih dahulu apa namanya sebuah koordinat, ya, koordinat kartesius. Kita buat sebuah grafik, di situ ada grafik, ada garis lurus, ya. Lurus. Kemudian kita hubung-hubungkan untuk setiap garisnya. Misalkan saya di sini buat nilai y, ya, di sini nilai-nilai x-nya, gitu kan. Maka di sini ada nilai y ditambah dengan perubahannya. Jadi secara apa namanya, kata-kata perubahan, ya. Turunan itu kita bisa melihat sebuah perubahan. Misalkan sebentar saya buatkan terlebih dahulu gambarnya, ada analisanya gambar, ya. Nah, ini adalah sumbu x, ya. Saya buat di sini sumbu x, kemudian di sini sumbu y, gitu kan. Kemudian ini y sama dengan fx, kurva yang berwarna biru, y sama dengan fx, gitu ya. Di sini ada koordinat atau yang pada nilai x, di sini adalah nilai x, ya, pada sumbu x. Kemudian dari di sini titik A, saya buat sini titik A, di sini titik B, di sini titik C, gitu. Nah, dari A ke B itu adalah perubahan nilai X atau delta X. Saya buat di sini perubahan nilai X atau delta X. Delta X itu dia bisa berubah, bisa mengecil, bisa memanjang, gitu kan. Nah, maka di sini koordinat yang di sini, yang W di sini, maka saya buat X ditambah dengan sini delta X, gitu kan, ya. Delta X. Nah, kemudian kalau di sini Y, saya buat di sini Y, maka yang ini B sampai C ini sama dengan perubahan dari delta y atau delta y, perubahan nilai y, ya. Sehingga di sini puncak, ya. Saya perpanjang lagi. Nah, di sini. Nah, di sini berarti namanya y ditambah dengan delta y. Nah, gitu ya. Nah, dari sini kita sudah bisa membayangkan bahwa uh, misalkan jika diketahui fungsi y sama dengan fx, jika variabel x-nya dia bertambah sebesar delta x, maka ini bacanya delta, ya, maka secara otomatis variabel y, nilai y-nya dia akan bertambah sebesar y tambah delta y, kan, itu ya, bertambah sebesar delta y. Artinya delta x itu sama dengan delta y di sini, penambahannya, gitu ya. Hal ini bisa saya tuliskan. Saya tuliskan samping sebelah sini bahwa jika y sama dengan fx, gitu kan, maka saya buat y ditambah dengan delta y itu sama dengan f dari x plus delta x, gitu ya. F dari x ditambah dengan delta x. Kita lihat dari kurvanya. Ketika fx, maka dapatnya nilainya y, gitu kan. Y sama dengan fx. Ketika f di sini saya buat x plus delta x, maka dapatnya y plus delta y, gitu kan. Sudah sesuai. Sehingga dari sini kita dapatkan persamaan bahwa delta y itu sama dengan f dari x ditambah dengan delta x dikurang y, kan, gitu ya. Sehingga bisa saya tuliskan delta y sama dengan secara aljabar f dari x ditambah dengan delta x dikurang y. Y-nya kan sama dengan fx, maka saya tulis sama dengan fx, gitu ya. Nah, dari definisi yang ini delta y ini, jadi jika delta y itu timbul karena adanya perubahan sebesar delta x, ya. Saya buat delta y ini timbul atau ada karena ada perubahan sebesar delta x pada nilai x, gitu kan. Jika kedua ruas kita dibagi dengan ini, sini sama sini kita bagi dengan delta x, maka kita peroleh bahwa delta y dibagi dengan delta x itu sama dengan f x ditambah dengan delta x dikurang dengan fx, semuanya kita bagi dengan delta x juga. Delta x. Nah,
Dalam hal ini kita delta X dan delta Y di sini, delta Y dibagi dengan delta X, ini dinamakan sebagai hasil bagi perbedaan atau differentiation equation, gitu kan. Hasil bagi perbedaan yang mencerminkan tingkat perubahan rata-rata variabel Y terhadap variabel X, gitu. Ya. Ya, ini gambarnya seperti ini. Jadi mencerminkan tingkat perubahan rata-rata variabel Y terhadap variabel X. Jadi variabel X itu variabel bebas, variabel Y itu variabel terikat, ya. Nah, ketika perubahannya sangat kecil, ya, ketika delta Y per delta X-nya itu sangat kecil, maka bisa kita tulis sebagai limit sebenarnya, itu kan. Ini ya. Jadi ketika ini sangat kecil, itu sangat kecil nih. Perubahannya sangat kecil, maka bisa kita tulis sebagai limit. Jadi limit dari delta X dia menuju 0, sangat kecil ya, menuju 0 kan, sangat kecil sekali, daripada delta Y dibagi dengan delta X itu sama dengan sebagai perubahan atau dy per dx, perubahan nilai Y terhadap variabel X, gitu. Jadi itu ya, dy per dx itu ya dikatakan sebagai limit, ya kan, ketika delta X dia mendekati kecil sekali dari fungsi f X ditambah dengan delta X dikurang dengan fx kita bagi semua dengan delta X. Jadi secara gambar pun, secara geometris bisa kita lihat ketika delta X-nya kecil atau mendekati ke sini, ya, arahnya sini ya, kecil di sini, delta X-nya dari sini menuju ke sini kecil sekali, maka delta Y-nya pun makin kecil ke sini, sehingga kita dapatkan dari seperti ini, gitu ya. Nah, jadi dy per dx ini yang kelak akan kita sebut turunan dari fungsi f di titik x. Ya, saya buat di sini dy per dx. dy per dx itu adalah turunan dari fungsi apa? Yaitu fungsi f di titik x, gitu ya. Nah, ini saya kasih awan ini ya. Nah, ini sudah dapat definisinya kita. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi jika delta X itu yang tadi saya sebutkan biasanya juga ditulis dengan huruf H, biasanya juga ditulis dengan huruf H kalau dalam matematika ya. Sehingga kalau misalkan ditulis dalam huruf H itu perubahannya, maka biasanya ditulis bisa begini nih, dy per dx itu sama dengan limit H mendekati 0 dari fx plus dx nya H dikurang dengan fx semua dibagi dengan H, itu ya. Nah, seperti itu. Jadi jika limit H mendekati 0 itu di per dx nya sama ini ya, fx plus H dikurang fx per H, maka fungsi Y sama dengan fx dikatakan memiliki turunan di titik X, gitu kan. Turunan Y sama dengan fx dinotasikan dengan biasanya selain dy per dx itu notasinya adalah f aksen x. Jadi dy per dx itu sama dengan f aksen x atau turunan di fungsi fx, gitu kan. Jadi turunan dari suatu fungsi fx didefinisikan yang saya bilang seperti ini ya, dy per dx sama dengan limit H mendekati 0 f x plus H. Saya tulis ulang, limit H mendekati 0 fx plus H dikurang dengan fx dibagi dengan H, ya. Nah, ini sebagai suatu definisi dari turunan, gitu ya. Ya, saya sudah tuliskan definisi dari turunan ya, sebagai definisi dari turunan ya. Di sini ada f aksen x, ada dy per dx, dia dulu diperkenalkan oleh ilmuwan ya, Leibniz ya, William Leibniz. Sedangkan fx-nya itu diperkenalkan oleh Lagrange ya, Joseph Louis Lagrange ya. Tuh. Oke, paham ya? Nah, ini adalah definisi atau asal mula dari limit itu ya. Limit atau turunan gitu kan. Oke, paham?
Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian semuanya. eh, Mohon maaf jika ada salah kata, salah penulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.